Nah, ini pada saat kita record pun gyronya juga sangat responsif, teman-teman. Wah, ini mantap banget sih Tecno Pova 4 Pro ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Di video kali ini kita akan lakukan tes gaming di smartphone yang hype-nya cukup tinggi beberapa bulan terakhir ini. Dan ini dia Tecno Pova 4 Pro yang kemarin kita beli di harga 2,7 jutaan. Ini adalah varian 8/256 GB ya teman-teman. Namun si doi juga ada varian yang lain yaitu 8/128 GB. Jadi bagi teman-teman yang pengen beli bisa cek linknya aja di deskripsi video ini. Terus ngomong-ngomong soal Tecno Pova 4 Pro ini, si doi selain punya varian RAM yang lega, si doi juga dinagih oleh prosesor MediaTek terbaru yaitu Helio G99 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Selain itu, si doi juga udah pakai layar AMOLED dengan refresh rate 90 Hz, baterai sebesar 6000 mAh dengan pengecasan 45 Watt. Wah, ini menarik banget sih buat dibeli. Dan setelah 1 bulan, kira-kira performa dari Tecno Pova 4 Pro ketika kita diajak bermain game, apakah makin bagus atau mungkin udah ada kendala? Nanti kita akan bahas di video ini. Selain kita akan membahas soal performa atau pengalaman bermain game, kita akan tes suhu juga, terus tes baterai, dan juga tes save layar di Tecno Pova 4 Pro ini. Kira-kira seperti apa tenaga atau performa dari Tecno Pova 4 Pro setelah 1 bulan dirilis? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe channel Min Tekno dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi tentang gadget murah lainnya. Sebelum kita lakukan tes gamingnya, saya mau kasih tahu dulu untuk settingan smartphone atau Tecno Pova 4 Pro, kita menggunakan kecerahan sekitar berapa ya? 90% dengan volume yang sama ya teman-teman. Terus untuk jaringannya kita pakai WiFi, dan untuk skor Antutu Benchmark si doi di angka 353 ribuan ya. Kira-kira rinciannya seperti ini. Dan untuk update software di sini terakhir kita mendapatkan pembaruan di tanggal 1 Desember ya teman-teman. Dan untuk versi Androidnya ini Android 12. Untuk update keamanan di tanggal 5 September. Kira-kira seperti ini ya untuk update software di Tecno Pova 4 Pro. Dan di sini kita udah menyiapkan dari game ringan hingga game berat. Namun sebelum kita masuk ke permainan gamenya, kita akan lakukan tes sensitivitas layar. Nanti kita akan tes juga ya, karena beberapa teman-teman tuh sempat tanya apakah ketika bermain game itu kita record, apakah ada delay atau enggak, nanti kita akan tes juga. Dan nggak usah lama-lama, langsung aja kita mainkan game yang pertama untuk mengetahui sensitivitas layar menggunakan aplikasi RealDrum. Sekarang kita sudah masuk ke aplikasi RealDrum, dan untuk sensitivitas layar si doi ini hanya mentok di 5 sentuhan teman-teman, jadi belum di 10 sentuhan seperti smartphone yang lainnya. Tapi sepengalaman saya menggunakan Tecno Pova Neo 2 kemarin tuh, meskipun doi masih 5 sentuhan mentoknya, tapi untuk sensitivitas layar ini lancar banget. Oke, sekarang kita coba pukul semua set drumnya. Oke, ini lancar banget permulaan. Coba kita main basic. Kita agak ngebeat. Oke, ngebeat masih lancar juga. Oke, jadi gitu kira-kira gitu aja untuk mengetes sensitivitas layar menggunakan aplikasi RealDrum di Tecno Pova 4 Pro. Dan saya katakan ini lancar ya teman-teman, nggak ada delay sama sekali, dan ini udah sangat responsif banget sih kelas main RealDrum. Yang biasanya kalau layarnya kurang responsif itu pasti terasa banget ketika kita pukul semua set drumnya ini. Dan next kita selanjutnya akan memainkan game pertama, yaitu game Mobile Legends. Sebelum kita masuk ke game Mobile Legends, kita tes suhu dulu ya teman-teman, dapat berapa derajat untuk bagian depan. Ini kita mulai di bagian depan di angka 36,5 derajat Celcius, dan bagian belakang di angka 35,7 derajat Celcius. Oke, dan langsung aja kita buka di game space yang ada di Tecno Pova 4 Pro ini. Dan kita langsung aja mulai game. Teman-teman, kita sudah masuk ke arena. Sekarang kita cek untuk settingannya. Di sini bisa mendapatkan refresh rate tinggi dengan grafis tinggi ya teman-teman. Sayangnya untuk grafis ultra ini masih belum bisa ya. Jadi kayaknya sih masih belum dapat update mungkin.
Jadi untuk update terakhir untuk settingan Mobile Legends seperti ini di Tecno Pova 4 Pro, dan kita start di 98% teman-teman ya baterainya. Oke. Dan sedikit info aja bahwasanya Shido ini punya layar seluas 6,6 inch ya. Kalau dibandingkan dengan Tecno Pova Neo 2 yang kalau nggak salah layarnya itu seluas 6,8 inch ya. Jadi lebih lebar di Pova Neo 2 dibandingkan Tecno Pova 4 Pro ini. Namun untuk ukuran 6,6 inch ini sudah masih nyaman banget ya digenggam, dan gripnya masih nyaman. Dan ukuran ideal sih kalau bagi saya di ukuran 6,6 inch. Oke, kita mundur dulu. Kalau soal grafis ya, di sini saya lihat buat ketajamannya masih cukup bagus. Coba kita lihat buat melewati di air-air ya, apakah airnya juga bergerak. Dan ternyata ini gak ngikuti ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, airnya juga nggak ikut gerak karena emang grafisnya hanya di tinggi aja ya, belum bisa sampai ke ultra. Semoga aja nanti dapat update di update berikutnya sehingga Mobile Legends bisa mendapatkan settingan yang tinggi teman-teman. Sekarang kita sudah hampir main udah lebih dari 26 menit teman-teman. Kita record udah lebih dari 8 menit, namun performanya masih mantap, terjaga, nggak ada masalah sama sekali. Gameplaynya masih smooth, mulus, lancar, jaya, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita sudah masuk ke terakhir. Semoga aja ini menjadi babak penutup ya, karena kita sudah main lebih dari 25 menit. Oke, hajar, kita hajar. Dan akhirnya kita victory teman-teman. Kita main kurang lebih ini pas 30 menit main teman-teman. Dan sekarang kita cek untuk baterainya. Sekarang di 93%, tadi kita start di 98%, dan kita cek untuk suhunya, terus kita record ini sudah 12 menit teman-teman. Kita coba matikan, cek suhu dulu untuk bagian depan. Di sini tertinggi di angka 41,3 derajat Celcius ya teman-teman untuk bagian depan. Terus bagian belakang coba kita cek, di sini mendapatkan suhu di angka 39,9 ya, 40 bisa sampai 40,3 derajat Celcius. Performa dari Tecno Pova 4 Pro ini buat bermain game Mobile Legends saya acungi jempol, nggak ada masalah sama sekali, lancar, gameplaynya juga asik. Terus untuk suhunya masih di angka normal ya kalau menurut saya, meskipun tadi kita main sambil kita record, tapi suhunya masih terjaga di paling tinggi di angka 40 derajat Celcius. Jadi buat teman-teman player Mobile Legends, saya rasa Tecno Pova 4 Pro ini sangat rekomend buat teman-teman beli. Dan di game berikutnya langsung aja kita memainkan game Free Fire. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke game Mobile Legends. Sekarang kita cek untuk settingannya. Di sini untuk grafiknya bisa sampai maksimal. Terus untuk resolusi kita bisa sampai high. Shadow kita on kan ya teman-teman. Terus kita pakai yang vivid aja. Ocean bisa nih. Terus untuk FPS kita pilih yang tinggi. Auto scale kita on kan juga mapnya. Jadi kita kira seperti ini ya settingan rata kanan dari Tecno Pova 4 Pro untuk memainkan game Free Fire Max. Dan langsung aja kita mainkan gamenya. Oke, dapat satu bro. Akhirnya bro. Untung nggak mati nih. Baiklah teman-teman, kita sudah main kurang lebih sekitar 9 menit. Di sini yang saya rasakan masih nyaman ya, nggak ada masalah. Dan soal kualitas gambar pun juga ini sangat baik, begitu tajam.
dan bisa mendapatkan settingan tinggi juga. Waduh, waduh. Mana nih? Oke, dan di pertandingan kedua sekarang kita nyalakan untuk record layar ya teman-teman, untuk merekam layar. Kita main sudah 13 menit berjalan nih. Oke, di sini untuk suhunya udah cukup mulai agak hangat-hangat bagian sebelah kiri sini. Waduh, untung nggak mati bro. Oke, di sini kita record sudah hampir 3 menit dan untuk mainnya tadi kita sudah 16 menit lebih teman-teman, dan untuk performa bermain game Free Fire ini ketika kita main sejauh ini masih aman-aman aja, nggak ada masalah. Mungkin kalau pas record itu ada sesekali agak lambat-lambat dikit ya untuk performa layarnya. Tapi ini mungkin juga wajar ya buat performa, karena sambil main sambil record itu butuh tenaga yang ekstra juga ya untuk mengolah gambar sambil merekam. Tapi sejauh ini overall masih oke banget sih ini Tecnopova 4 Pro. Dan kalau nggak salah Tecnopova 4 Pro ini juga sudah punya cooling system ya teman-teman. Seperti yang ada di Pova 3 ya, yang nanti videonya bakal kita rilis untuk reviewnya berdekatan dengan kita rilis video tes gaming ini. Mungkin bakalan kita publish dulu review Pova 3 yang sudah kita hampir pakai 3 bulan lebih teman-teman. Wow. Ternyata kamu di situ betul. Waduh, oke. Mati teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu aja teman-teman. Kita sudah main kurang lebih sekitar 20 menit. Saya rasa ini sudah cukup ya buat menguji bermain game Free Fire di Tecnopova 4 Pro. Baterai sekarang di angka 88% dan sekarang kita coba cek untuk suhunya. Di sini bagian depan di angka 41,7 derajat Celcius dan bagian belakang di angka 40,9 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi saya katakan untuk bermain game Free Fire Max di Tecnopova 4 Pro ini sangat recommended, bisa mendapatkan settingan tinggi, dan kita tes menggunakan rekam layar juga nggak ada masalah, sinyal pun juga lancar, grafik pun juga sangat bagus. Jadi ini sangat rekomend buat teman-teman beli ketika buat bermain game Free Fire. Dan di game berikutnya kita akan mainkan game AOV. Oke, dan sekarang kita sudah main kurang lebih sekitar 15 menit teman-teman, dan di sini untuk suhunya masih saya rasa stabil ya, nggak begitu panas banget, dan di sini sangat responsif untuk play gamenya ya di Tecnopova 4 Pro ini, memainkan game AOV karena yang main ini kategori game yang ringan ya teman-teman. Terus untuk FPS-nya di sini bisa stabil di 59 FPS ya teman-teman. Kebaca di 59 fps, entah itu ukuran benar atau enggak, tapi kalau pas saya main ini memang bener-bener mulus banget, nggak ada delay, nggak ada frame drop dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk navigasi dari AOV di Tecnopova 4 Pro ini sangat responsif, teman-teman bisa lihat sendiri, nggak ada delay. Dan suhunya juga masih aman. Ini udah hampir 18 menit kita main. Sekarang kita sudah masuk ke arena dan kita ini sambil record ya, apakah ada perubahan atau enggak. Tapi yang saya rasa ini kalau kelas game enteng kayak AOV harusnya sih nggak jadi problem yang terlalu berat ya teman-teman ya, ketika kita main game sambil record seperti ini. Dan kita sudah main lebih dari 25 menit. Coba nanti kita paskan aja 30 menit main, kira-kira seperti apa performanya untuk pas kita record kayak gini di Pova 4 Pro ya. Dan sejauh main selama ini tadi nggak ada trouble atau masalah layar ya teman-teman, ini lancar banget, gameplaynya juga sangat asik. Untuk grafiknya tadi teman-teman bisa lihat ya, meskipun belum bisa ultra tapi mentok di max, tapi ini saya rasa sih sudah cukup oke lah. Oke, kita hajar dulu. Aduh.
Waduh, jangan sampai dihancurkan turret nih. Kita hancurkan lagi. Menyerang nih, kita hajar. Kita hajar bro, untung ada temennya tadi. Yowes, gitu aja teman-teman, kita mainkan game AoV di Tecnopova 4 Pro. Kita udah main selama lebih dari 30 menit dengan rekod layar ini sekitar 5 menit ya. Yang saya rasakan untuk pengalaman game bermainkan AoV di Tecnopova 4 Pro ini sangat lancar. Ya meskipun settingannya belum bisa maksimal tapi udah cukup tinggi ya, udah sampai max, tapi ini berjalan dengan cukup baik, FPS-nya bisa stabil di 60 fps, main pun juga lancar. Terus untuk grafik juga oke, nggak burik-burik amat. Terus respons layar juga sangat rekomen, ini sangat responsif, nggak ada delay ataupun stuck gitu. Baik itu kita tadi memainkan tanpa record ataupun record, ya ini masih cukup lancar banget. Jadi ini sangat rekomen buat teman-teman beli buat bermain game AoV. Dan sekarang kita cek untuk baterainya sisa di 82%, dan kita cek untuk suhunya. Untuk bagian depan di sini di angka 39,4 derajat Celcius ya, tertinggi. Terus untuk bagian belakang di angka 38 teman-teman, tertinggi di 38,4 derajat Celcius. Dan saya katakan ini suhunya ya nggak cukup tinggi ya, ini masih cukup standar saja sih, nggak begitu panas juga. Jadi saya rasakan ketika main itu sangat nyaman, nggak panas banget, dan ini rekomen buat teman-teman beli. Dan di game berikutnya langsung aja kita switch atau pindah ke game, yaitu adalah game Apex Legends. Oke teman-teman, dan sekarang kita sudah masuk ke game Apex Legends. Kita coba buka di menu setting teman-teman. Oke, di sini bisa mentok di Ultra HD, terus untuk refresh nya tinggi. Tampilan FPS-nya kita on kan. Terus untuk kita pilih yang realistis saja. Kira-kira kayak gini ya teman-teman untuk settingannya. Dan langsung aja kita kembali ke gamenya. Oke, sorry. Dapat satu nih. Oke, kita dapat satu lagi teman-teman, coba kita cari. Oke, di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, FPS-nya di sini muncul itu sekitar 40 fps ya, dan bisa ngedrop ke 20 hingga 30 fps ya. Secara tampilan grafis nih sudah cukup oke sih, nggak begitu burik dan juga nggak terlalu tajam-tajam amat, dan sedikit ada patah-patah ya tadi kalau teman-teman bisa lihat pergerakan ketika kita buat jalan seperti ini, nggak begitu smooth dengan settingan yang tadi kita atur ya. Mungkin teman-teman bisa turunkan aja untuk settingannya supaya grafiknya atau tampilan ketika menjalankan gamenya lancar. Waduh. Kalau di tampilan ini ketika kita gerakkan kadang-kadang ada sedikit jeda-jeda gitu, tapi overall ini sudah sangat rekomen. FPS bisa stabil di 40-30an FPS ya teman-teman. Tapi overall masih playable teman-teman, dan lancar jaya, nggak yang begitu parah. Oke, dan coba sebentar kita fokus. Pemenang. Oke, kira-kira gitu aja, kita sudah main ini hampir
Sudah pas 25 menit teman-teman. Tadi kita mainkan game Apex Legends di Tecnopova 4 Pro. Di sini untuk FPS-nya bisa mendapatkan di 40, 30, 40 FPS ya. Dan untuk grafiknya tadi teman-teman bisa lihat bisa mendapatkan yang cukup maksimal ya. Terus performanya tadi kalau menurut saya sih masih playable ya, meskipun ya kalaupun patah-patah nggak terlalu parah, ada pun sedikit-sedikit aja. Tapi saya rasa kalau teman-teman punya budget lagi, belikan cooling system untuk pendingin dari Tecnopova 4 Pro ini ketika bermain game, kayaknya sih performanya akan lebih mantap lagi ya. Dan saya katakan Tecnopova 4 Pro ini buat bermain game Apex Legends. Dan sekarang baterainya itu di sekitar 76% ya teman-teman. Dan langsung aja kita memainkan game berikutnya, yaitu PES 2023. Tapi sebelumnya kita cek dulu untuk suhunya. Bagian depan di sini mendapatkan suhu di 40,5 derajat Celcius dan bagian belakang di angka 39,5,6 derajat Celcius. Kita sudah main 18 menit lebih teman-teman ya. Jadi nanti kita paskan aja 20 menit. Oke, di sini yang saya rasakan untuk gameplaynya masih cukup oke ya, meskipun settingannya ini nggak begitu tinggi ya, standar aja. Dan kayaknya ini FPS-nya bisa di 30-an FPS teman-teman ya. Sini kalau teman-teman lihat kursor atau navigasi dari Tecnopova 3 masih cukup smooth ya, masih lancar, meskipun dia nggak terlalu smooth juga, tapi ini udah oke banget sih. Salah tembak nih gara-gara sambil ngomong. Kita sudah di 20 menit main teman-teman. Ini tadi bukan PES 2023 ya, tapi adalah e-sport. Kita mainkan game ini aja dan oke, sip. Dan secara grafis ini ya masih cukup oke ya. Oke. Coba kita umpan. Siapa tahu, aduh. Kira-kira seperti itu aja teman-teman ketika kita bermain e-sport di Tecnopova 4 Pro ya. Menurut saya ini masih cukup playable ya, meskipun nggak smooth banget, tapi ini masih sangat playable dimainkan. Mungkin FPS kisaran di 30 FPS. Sekarang kita cek untuk suhunya, dan baterainya sekarang tersisa di 73% teman-teman, 73%. Dan untuk bagian suhu di bagian depan ini di 37,8 derajat Celcius, bagian belakang di agak 36,7 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu panas atau nggak terlalu hot ya untuk mainkan e-sport di Tecnopova 4 Pro. Dan langsung aja di game berikutnya kita akan memainkan game PUBG Mobile. Oke teman-teman, dan sekarang kita sudah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingannya coba kita lihat ya. Oke, di sini untuk grafiknya bisa smooth ultra dan juga balance ultra dan mentok di XD high. Dan di sini karena si doi udah pakai gyro yang hardware bukan software, jadi gyronya itu sangat responsif. Nanti kita akan tes ya untuk sensitivitas dari gyro di Tecnopova 4 Pro seperti apa. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di sini untuk gyronya sangat responsif, nggak ada delay sama sekali karena si doi udah pakai gyro yang hardware. Jadi mantap banget buat teman-teman yang player bergyro ataupun pemain PUBG Mobile. Ini sangat bisa jadi pilihan yang tepat ya, karena kalau main PUBG Mobile tanpa gyro itu jelas kurang nyaman. Mana nih? Oke, kita dapat bro. Dan ini masih lancar banget di settingan balance ultra ya, menggunakan Tecnopova 4 Pro ini nggak ada masalah. Suhunya ini masih saya rasakan masih cukup stabil ya, nggak terlalu panas banget. Terus gyronya ini sangat responsif.
Dan soal grafis ini masih cukup oke ya di settingan ini. FPS-nya ini saya rasa sekitar di 40-an FPS ya. Karena ini benar-benar lancar banget, nggak ada delay atau masalah. Sinyal pun juga sangat jos banget nih pakai WiFi. Nggak ada yang sinyal terputus selama kita tadi main ya dari awal sampai sekarang. Sekarang coba kita switch ke rekam layar ya. Oke, dan rekam layar sudah berjalan sekarang sambil kita cari musuh dan kita mendekat ke tim. Ya, ini pada saat kita record pun gyronya juga sangat responsif teman-teman. Wah, ini mantap banget sih Tecnopova 4 Pro ini. Karena dulu pas kita tes gaming ya di Tecnopova Neo 2 ini nggak ada gyro, jadi gyronya masih software, jadi kalau main tuh kurang responsif gyronya. Tapi di harga 1 jutaan si Doi ini sudah mantap banget. Teman-teman bisa cek aja videonya di channel kita sudah bikin sekitar 3 minggu yang lalu ya. Oke, gitu aja teman-teman, kita mainkan PUBG. Ini udah hampir 50 menit dan ini game yang beberapa game yang terlama kita mainkan. Dan di sini untuk performanya saya udah nggak mau bilang lagi, pokoknya ini rekomen buat teman-teman beli untuk bermain game PUBG Mobile Tecnopova 4 Pro ini. Dan langsung aja kita lihat untuk baterainya sisa di 62%. Kita cek untuk suhunya di bagian depan di angka 39,8 derajat Celcius ya, tadi bisa dilihat. Untuk bagian belakang di 39,1 derajat Celcius. Karena di bagian bawah ini adem-adem aja. Yang panas cuma di bagian sebelah sini ya teman-teman. Dan gitu aja teman-teman, kita udah mainkan game PUBG Mobile. Dan terakhir kita akan memainkan game yang super berat, game yang sangat monster, yaitu Genshin Impact. Kalau kita lihat untuk settingannya ya, kalau kita pakai grafik yang tertentu, maka game akan merestart sendiri ya, karena resolusinya terlalu tinggi. Kita pakai yang rendah aja, yang penting kita pakai FPS di 60 FPS. Langsung aja kita mainkan gamenya. Dan di sini, waduh, belum ada musuh nih. Oh, udah ada bro. Waduh, kalah nih. Kita aja terus. Kita aja terus. Oke. Coba kita buka di harta karunnya, kira-kira dapat apa nih? Oke. Kita buka dulu kotaknya. Kita ajar. Sip. Oke, di sini settingan 60 fps menggunakan Tecnopova 4 Pro ini sangat lancar teman-teman, gak ada lag sama sekali. Kalaupun ada patah-patah sedikit, tapi overall ini sudah sangat bagus banget memainkan dengan settingan rendah, menengah ya. Terus untuk fps-nya di 60 fps, ini sangat rekomend banget. Ini gokil juga sih, Tecnopova 4 Pro ini punya performa yang aji bener. Terus mungkin kalau suhunya panas, kalau mainkan game Genshin Impact ini, teman-teman bisa belikan tadi saran saya cooling system atau kipas pendingin ya, supaya performanya lebih stabil karena bisa mengkontrol panasnya ya. Tapi yang saya rasakan di sini masih cukup agak hangat-hangat gitu, belum yang terlalu ekstrim. Kita udah main sekitar 24 menitan teman-teman. Tapi sejauh yang saya rasakan ini masih sangat-sangat bagus performanya. Mungkin kalau FPS dia bisa di 30-an FPS ya teman-teman ini.
Meskipun kadang-kadang ada drop sedikit, tapi stabil di atas. Ada musuh nih, coba langsung aja kita sikat. Sambil kita record video ya teman-teman, di layar. Kita hajar terus, kita hajar terus, kita hajar terus. Wih, gak bisa nih. Waduh. Kita hajar terus bro. Oke, sekarang kita cek setelah tadi kita main kurang lebih sekitar 30 menit, baterai tersisa di 54% teman-teman. Kita cek untuk suhunya, bagian belakang cuma di 38 teman-teman, dan bagian depan cuma di 40,6 derajat Celcius ya tertinggi. Jadi ini sangat suhunya masih tergolong sangat dingin ya dibandingkan smartphone yang lain ketika kita diajak bermain game. Terus baterainya tadi kita kurang lebih main hampir sekitar 3 jam lebih ya teman-teman, dari 99%, dan sekarang tersisa di 54%. Dan saya katakan Tecno Pova 4 Pro ini sangat rekomen buat teman-teman miliki ya, di harga 2 jutaan. Itu performanya sangat mantap banget. Tadi kita mainkan game Mobile Legends tuh lancar, FPS-nya bisa dapat tinggi, terus game AoV juga lancar, terus sambil kita record pun juga lancar. Terus kita mainkan game Apex Legends tadi juga mendapatkan settingan yang cukup tinggi ya, meskipun ada sedikit patah tapi itu masih bisa dimaklumi. Terus FPS-nya itu sekitar 40 FPS. Sedangkan kita mainkan game Football Soccer tadi itu settingannya memang standar tapi cukup playable juga. Terus PUBG Mobile gyronya juga sangat responsif, dan juga settingannya bisa mendapatkan balance ultra dan mentok di SD hack. Tapi untuk performa bermain game tuh sangat mantap banget tadi untuk bermain game PUBG. Sedangkan bermain game Genshin Impact tadi mendapatkan settingan yang low ya, dengan FPS 60 FPS. Tapi buat performanya itu juga mantap juga, meskipun tidak begitu mulus, tapi ini sangat playable untuk teman miliki. FPS-nya bisa stabil di 30-an FPS ya. Kadang-kadang drop, tapi kalau pengen stabil teman-teman bisa belikan kipas pendingin tambahan ya. Jadi kira-kira seperti itu aja. Review ulang, bukan tes ulang dari Tecno Pova 4 Pro untuk bermain game setelah 1 bulan dirilis. Jadi ini sangat rekomen buat teman-teman miliki. Jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin punya pengalaman yang berbeda tentang Tecno Pova 4 Pro ini, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Main Tekno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya selesai juga ini.